program studi pendidikan ini di Fakultas Kedua Negeri Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Jadi kali ini saya akan mewawancarai suatu orang tua tentang perkembangan anaknya di usia 4 sampai. Saya Ibu Nova, anak saya umur 5,5 tahun. Ya, bagaimana sih perkembangan berat dan tinggi badan anak sejak lahir hingga sekarang? Alhamdulillah, ini kan setiap bulan tuh ada pengembangan ya di posyandu. Alhamdulillah itu meningkat. Anak keseharian anak Alhamdulillah aktif seperti anak-anak lainnya. Perkembangan tertentu anak di setiap tingkatan usianya seperti kapan udah bisa berjalan kapan, terus kapan pertama kali tumbuh, kapan udah mulai bicara, terus kapan udah bisa makan makanan khas. Itu rata-rata sih anak saya kan 3, rata-rata berjalan itu umur 1 tahun. Untuk tumbuh gigi ada yang 9 bulan. Untuk anak pertama itu ada 7 bulan udah tumbuh gigi gitu. Bisa makan ya mungkin 11 sampai 12 bulan ya. Terus misalkan anak melakukan sesuatu terus dikasih pujian, gimana sih reaksi anak dikasih pujian? Biasanya sih senyum. Udah ngerti pujian. Iya. Terus gimana anak melaksanakan tanggung jawab? Setelah dia masuk ke TK, alhamdulillah tanggung jawabnya udah kelihatan, seperti ada PR, dia mau mengerjakan PR, terus interaksi anak dengan teman sebagainya gimana? Akur atau kan zaman sekarang ada tuh introvert sama extrovert. Kalau introvert nggak nyampur dia mau teman-teman suka main di depan rumah gitu. Terus interaksi anak dengan keluarga lainnya seperti sama sepupunya, sama bibinya, paman, adik, dan neneknya gimana? Baik juga. Hubungan anak dengan saudara kandungnya Baik, cuma ya begitu, kadang ada berantemnya sedikit-sedikit. sering berantem. Kedekatan orang tua dengan anaknya itu segimana? Ya, alhamdulillah deket banget ya. Jadi kalau uminya nggak ada, ya dicariin. Mau tidur aja harus deket sama uminya. Gitu. Terus bagaimana cara anak menyampaikan emosi? Misalkan dia sedih terus nyampaikan emosinya. Biasanya sih marah gitu. Apakah anak pernah mengalami emosi yang negatif? Kayak marahnya itu sampai misalkan tantrum sampai melempar batu. Iya, pernah. Terus cara mengatasinya gimana? Saya diemin aja. Diamin aja sampai Iya, tenang ya. sampai tenang. Biasanya juga saya peluk. Kalau dia lagi marah tuh biasanya saya peluk tuh, baru dia luluh dia. Nah, juga bagaimana cara anak mengendalikan emosi negatif ataupun perasaan hal yang bisa saja terjadi pada anak? Jadi dia ngeluarin emosi dulu, nangis dulu. Iya, biasanya nangis. Cerita. Kalau udah capek, nanti kalau udah reda baru saya tanya kenapa gitu. Baru dia cerita. Bagaimana anak menilai atau apa yang dia lihat atau didengar di sekitar responnya? Biasanya sih niru ya. Anak kecil. Anak kecil kalau misalnya dengar apa, ntar dapat dari luar, ntar di rumah dibawa gitu biasanya gitu. Bagaimana anak menjelaskan hubungan sebab akibat tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitar? Sepertinya ini deh, Sampai belum nyambung ya. Tapi mungkin sedikit udah, tapi sebagian besar tuh belum. ketika berbincang dengan anak, bagaimana persepsi anak dalam menilai sesuatu yang dia bicarakan. Jadi kalau misalkan dia lagi cerita senang, dia sebenarnya menggebu-gebu. Iya sih. Jadi kalau dia lagi senang, dia ikut senang gitu. Ekspresinya ya. Bagaimana cara anak memecahkan masalah kecil yang dia jangan berantem sama temannya.
dia nabung sama orang tuanya. Berapa durasi konsentrasi anak pada saat belajar? Belajar paling 30 menit kali ya, 30 menit kan kalau anak usia 5 tahun. Disuruh sampai main. Iya, Biasanya anak kalau di rumah suka itu main sama teman-temannya. main HP. Itu kan tadi di rumah, kalau misalkan di sekolah dia senang. Dulu waktu sebelum sekolah, lagi awal-awal sekolah tuh TK, disuruh mewarnai dia nggak mau. Nah kesini dia jadi suka mewarnai, jadi kalau misalkan ini pokoknya seneng deh kalau diajak mewarnai sekarang. Bagaimana proses anak dalam mengenali dan apa? Jadi awal dari yang awalnya belum bisa, sekarang Iya. bisa. Alhamdulillah ini anak lumayan cepat. Jadi kayak stimulasinya apa supaya si anak ini bisa mengenali. Misalkan banyak kan orang tua naruh di tembok tuh ada tulisan ABC. Enggak sih, ini dari TK aja, dari sekolah. Kalau dari rumah mah malah dia nggak mau. Kalau kita ajak itu dia nggak mau. Kapan anak mulai bisa baca, menulis, mengenali Ini anak saya sih ini udah mulai mengenal huruf, udah bisa gitu. Dia satu kata. Dia umur 5,5. dari umur 5 tahun udah bisa semua. Jadi kan dia umurnya 5,5, jadi dia 5,5. Apakah anak pernah mengalami masalah belajar di rumah atau di mana? Mungkin saat di rumah disuruh belajar dia susah. Ya kalau di rumah dia nggak mau, dia maunya di sekolah. Mungkin karena banyak temennya kali ya. Jadi pengennya main. Iya, sekolah pun sekarang mau cepet-cepet datang karena ada temennya. Sabtu pun kita kalau mau gitu Sabtu, kok udah jam segini belum mandi kan mau sekolah ya, lagi libur, lagi girang. Misalnya bagaimana kemampuan anak dalam melakukan gerakan tubuh yang melibatkan otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. Anaknya iya bisa. Bagaimana kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot dalam kecil. Jadi kan kalau misalkan tadi itu motorik kasar ya, ini motorik halusnya, jadi kayak gimana dia cara megang pensil atau pulpen, mengambil barang. Bisa sudah bisa ya. Apakah anak dapat membedakan antara masing-masing gaya dan rasa pengecapan? Bagaimana aktivitas mandiri anak sehari-harinya ketika tidak bersama orang tuanya? Main kadang sama temennya, sama kakaknya. Pernah anak yang tidak itu nggak? Iya, saya kan ngelesin keluar privat gitu. Tadi sama neneknya. Jadi dia main sama kakak. Tadinya ada yang mau, tapi sekarang dia udah gak mau. Dia maunya di rumah, udah main. Mungkin cukup sampai sini wawancaranya. Semoga apa yang tadi disampaikan, apa yang tadi ditanyakan bisa bermanfaat bagi yang baru bisa menonton. Kurang lebih dan mohon maaf. Terima kasih.